Assalamualaikum guys, malam ini saya punya HP kekinian. Dari luarnya memang terlihat mulus, tapi coba nanti kita akan buka. Dan teman-teman jangan kaget untuk kondisinya. Oke, kita lepas backdoornya dan teman-teman bisa lihat bengkokannya ini yang saya bikin gak tahan tuh. Dan LCD-nya sudah seperti ini. Jadi HP ini dalam keadaan hidup. Oke, HP-nya ini dalam posisi on. Hanya saja tidak ada yang ditampilkan di layar sama sekali. Jadi hidup dalam kegelapan maksudnya. Dan saya telah amati memang di sini ada area yang putus. Ini adalah jalur backlight. Jadi penerangannya sesuai namanya, back itu belakang dan lighting itu atau lightnya adalah penerangan. Jadi tampilan di layar bisa dilihat oleh kita karena ada lampu yang menyinari dari arah belakang seperti itu. Oke, kita akan lepas SIM tray-nya. Kemudian kita akan lepas untuk backdoornya. Jadi kemungkinan HP ini bekas jatuh atau terlindas motor, saya kurang tahu nih. Tapi coba nanti kita akan buktikan apakah LCD-nya masih bisa diperbaiki atau tidak. Oke, sangat sulit memang karena untuk tulangannya bengkok teman-teman. Nah, hati-hati dengan fleksibel fingerprint. Kita akan lepas untuk bautannya. Karena untuk fleksibel ini mudah sekali robek. Nah, masih segel teman-teman tuh. Jadi HP ini masih perawan, belum pernah dibongkar. Oke, kita akan rapikan supaya tidak terlalu berantakan. Ini bautnya masih segel, saya buka. Oke teman-teman, saya lepas untuk penutup mesinnya. Hati-hati dengan bautnya, jangan sampai terlewat. Untuk bautnya masih keras karena mungkin belum pernah dibongkar sama teknisi yang lain sebelum kesini. Oke, hanya ada beberapa ini bautnya. Ada 6. Oke, sudah terlepas. Dan pertama teman-teman buka untuk baterainya supaya menghindari konslet atau short. Kemudian di sini ada pembuka untuk baterainya, kita tarik. Hati-hati dengan LCD-nya karena sudah coplok namanya bahasa Indonesia nanti. Sudah ngagawing. Oke, kita lepas. Hati-hati dengan LCD-nya. Jadi kalau dilihat ini terlihat kasar cara bongkar baterainya, tapi memang sesuai prosedur memang seperti ini. Jadi nanti bisa dirapihkan kembali karena ini baterainya berjenis bisa berubah-ubah warna deh caplaknya. Maksudnya ketika penyok bisa diposisikan seperti semula. Oke, sudah terlepas LCD-nya dan kita akan amankan. Sementara kita baterainya kita rapikan dulu seperti yang saya tadi sampaikan di awal. Nah, jadi seperti ini sudah kembali seperti semula. Oke, supaya rata kembali dan LCD-nya yang kita akan perbaiki. Jadi ini area yang putus, ada 3 jalur yang menyinari untuk area LCD-nya. Dan tulangannya harus benar-benar rata dulu sebelum nanti kita pasang. Seandainya LCD-nya masih bisa diperbaiki, karena kalau seandainya seperti ini maka permukaan LCD-nya tidak presisi, jadi bisa saja cepat retak dan kemungkinan tidak pas. Nah, untuk LCD-nya teman-teman, saya akan bongkar dulu. Ini memang cukup, aduh, sebentar, ngilu juga nih teman-teman. Nah, pelan-pelan seperti ini. Kita akan mengakses ke LED-nya karena di sana ditanamkan beberapa LED. Jadi untuk menyinari dari sebuah LCD Pipo ini kita akan lepas secara pelan-pelan. Nah, seperti ini. Simpan jangan sampai kotor.
Kemudian ini adalah reflektor, jadi berfungsi sebagai penerangan yang apa maksudnya, apa sih ya, biar penerangannya bisa rata maksudnya. Jadi ditambahkan plastik seperti kaca, ini adalah reflektor namanya. Jadi penerangannya bisa lebih rata. Oke, kita akan ambil LED-nya. Sebentar teman-teman, ini agak susah nih. Oke, saya goyang-goyang teman-teman. Oke, sudah terlepas dan kita akan ambil bagian LED-nya atau LED-nya yang ini. Hati-hati jangan sampai putus. Nah teman-teman, saya tadi telah jumper dan maaf saja saya tidak record karena terlalu kecil ini. Dan sengaja untuk area tengahnya ini saya buat pendek supaya tidak terbalik dalam pemasangan nantinya. Sempat tadi retak teman-teman. Jadi di bagian sini ada retakan, tapi gak apa-apa lah, yang penting seandainya LCD-nya masih berfungsi, kita dapat, untuk HP ini kita dapat pergunakan. Jadi tidak usah beli LCD yang baru yang cukup mahal untuk harganya. Oke, kita presisikan di sini supaya pas. Nah, seperti ini. Baik teman-teman, ini adalah hasilnya. Saya telah jumper dan untuk area atasnya saya ikat dengan karet supaya tidak terlalu banyak bergerak. Oke, seperti ini. Dan untuk tulangannya juga saya setelah luruskan. Nih, jadi sekarang lebih lurus. Dan mesinnya jangan dipasang saat meluruskan. Jadi untuk bagian mesinnya harus dilepas terlebih dulu sebelum kita luruskan untuk tulangannya. Oke, kita akan coba testing teman-teman. Yang pertama kalinya kita posisikan saja seperti ini. Mudah-mudahan LCD-nya masih berfungsi. Ada yang lupa teman-teman. Jadi di area yang kita jumper tadi bermuatan listrik sebesar 12 volt kalau tidak salah untuk Android. Jadi kita perlu tutupi untuk menghindari konslet seperti ini. Dan kita akan pasang. Kita posisikan seperti ini saja karena ini untuk testing. Dan baterainya juga kita akan pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman bisa perhatikan di bagian layarnya ditampilkan logo Vivo. Dan tadi ada retakan reflektornya, tidak begitu kelihatan. Jadi reflektor itu bertugas sebagai penerangannya supaya disebarkan atau diratakan. Touchscreen-nya tidak jalan teman-teman. Nah, jalan, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sudah jalan. Oke teman-teman, saya akan lem untuk LCD-nya. Nah teman-teman, saya telah simpan selama kurang lebih 20 menitan supaya lemnya benar-benar kuat. Dan tulangannya seperti teman lihat, jadi dia lurus sekarang. Tidak seperti tadi bengkok dan terparuh gue tadi malah. Oke, kita rapikan untuk fleksibelnya. Jangan sampai tertinggal untuk antena karena nanti sinyalnya tidak ada kalau tidak kita pasang. Oke, baterainya saya akan posisikan seperti semula. Dan kaleng penutup mesinnya juga kita akan pasang. Oke, sudah. Ini kayaknya kurang kencang. Nah, udah. Untuk permukaannya rata sekarang. Dan kita akan pasangkan fleksibel fingerprint atau sidik jarinya.
Oke, kita rapikan. Mudah-mudahan menyala seperti tadi. SIM tray-nya juga kita pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang HP-nya sudah sembuh. Kita pasang silikonnya dan untuk teksturnya sudah lurus sekarang. Ini kodenya berapa nih? Jangan main-main. Ini privasi orang. Oke, yang penting sudah jalan, dan di area bawahnya teman-teman ada retakan reflektor seperti yang tadi saya katakan. Jadi penerangannya terhambat di retakannya tadi, tapi cukup terang segini. Dan bisa dilihat secara jelas. Dan tidak mempengaruhi area gambarnya, itu hanya penerangannya saja yang mengalami sedikit masalah. Oke, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.